a black sheep, living in a daydream, in too deep, in too deep. I'ma give you everything, I'ma give you everything, forever everything. You want me, go no sleep, gonna keep it all G, on the same team, same damn team. Set my body 6 feet, I'ma give you everything, forever everything. I'm that Al Capone Cadillac, drive like a maniac, killer like Zodiac. Yeah, yeah, yeah. Shot to your cardiac, till the end, got your back, even when you're gonna crash. I'm still gonna ride with you, ride with you, ride with you. You know I'd die for you, die for you, die for you. Put it all on the line for you, just to keep it bulletproof. Stay with me tonight, I'll be your alibi. I'll be your alibi. Ready for the backlash, Sarah Connor combat. I'll be back, I'll be back. I'ma give you all I have, I'ma give you all I have, forever all I have. Keep you in my habitat, dedication to the max, never change that, won't change that. I'ma give you all I have, I'ma give you all I have, forever all I have. Yeah, we're different from the masses, we go back Jurassic, baby, we are classic. Yeah, yeah, yeah. With you to the casket, mellow the dramatic, even through the madness. Yeah, I'm still gonna ride with you, ride with you, ride with you. You know I'd die for you, die for you, die for you. Put it all on the line for you, just to keep it bulletproof. Stay with me tonight, I'll be your alibi. I'll be your alibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita dalam acara observasi di mana kita melaksanakan wawancara kepada narasumber. Mungkin maaf Bapak boleh perkenalkan diri. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Awal Hujat. Saya di SD Adia Sabalan 1 bertugas sebagai wali kelas aktif. Oke, di sini kita akan mewawancarai tentang manajemen pengelolaan kelas dan juga kesulitan pembelajaran pada anak. Baik Bapak, boleh bisa mulai saja. Oke, di sini izin bertanya Bapak tentang bagaimana sih cara menulis kelas di mana yang mayoritas anak-anak itu karakternya berbeda-beda, ada yang aktif, ada yang diam. Gimana nih cara Bapak untuk mengolah dan mengaturnya? Ya, yang pertama itu kita harus kenal lingkungan mereka dulu seperti apa. Lingkungan di sini kan rata-rata mayoritas itu menengah ke bawah ya. Nah, kita juga di sini ada namanya korlas. Jadi korlas itu semacam koordinator kelas dari orang tua. Nah, pertama saya pasti tanya ke kelas itu. Jadi kelas ini yang kira-kira menengah ke bawah itu siapa? Terus bagaimana kehidupan mereka di rumah sehari-harinya? Misalkan ada yang maaf ya, ada yang ditinggal orang tuanya, tinggal dalam arti tinggal meninggal, ada yang orang tuanya bercerai tapi tidak diurus. Nah, kita harus tahu latar belakang dulu. Nah, setelah mengetahui latar belakang, kita juga bertanya ke guru kelas sebelumnya, kelas 3 kayaknya. Kita tanya, ini yang kira-kira anaknya berada di atas itu siapa sih yang maaf ya kayak pinter atau yang kurang itu siapa? Saya tanya dulu. Nah setelah itu baru saya
tes ke anak, kasih soal. Jadi saya nanti setelah mendapatkan hasil tersebut, mana yang pintar, mana yang kurang, nanti saya bikin satu kelompok. Setelah itu saya juga selain mengelompokkan seperti itu, dikelompokkan juga berdasarkan dari latar belakang mereka. Jadi selain saya harus tahu karakter anak, selain kepintaran anak seperti itu, saya juga harus tahu karakter anak seperti apa. Jangan sampai saya mengajar ya udah mengajar tentang supaya anak ini pintar, supaya ini bisa. Tidak, kita juga harus tahu latar belakangnya seperti apa. Jangan sampai anak ini latar belakangnya dia butuh kasih sayang dari kita, tapi kita nggak tahu nih ternyata anak ini butuh. Ya udah kita mengajar asal, ya lama-lama ya mereka tidak akan senang. Tapi yang pertama tuh kita harus melakukan komunikasi dan juga pendekatan. Betul. Mungkin yang kesulitan belajar ya. Jadi gini, karena manusia itu kan heterogen ya. Jadi beda-beda lah. Ada yang gimana beda. Nah, yang jelas kalau untuk kesulitan ya, mengatasi kesulitan, kita harus melakukan pendekatan ke mereka dulu. Mereka maunya belajar gimana sih? Ada yang belajar pengen duduk di situ ada. Ada yang belajar pengen duduk di sini ada. Ada yang belajar sambil jalan-jalan. Ada yang belajar fokus ke depan. Jadi kita harus tahu dulu anak ini di kinetik, di audio atau di visual. Sekarang kita kasih nih gambar, tapi anak tersebut lebih suka mendengar. Nah itu kan susah. Makanya kita harus mengetahui dulu. Nah untuk mengetahui itu kita bagi kelompok. Misalkan yang sebelah sini nih kita dibagi untuk yang audio, yang sebelah sini kinetik, yang sebelah sini visual. Jadi kita gampang nih menentukannya. Oh yang bagian sini mah nanti mendengarkan saya penjelasan. Yang bagian sini nanti bagian suka jalan-jalan ke gimana untuk di sini. Yang bagian sana cukup kasih gambar. Jadi kita setelah mengetahui kayak itu lebih gampang atur kelasnya. Nggak ada anak yang ketika kita belajar ribut sendiri atau misalkan anteng sendiri nggak ada. Terus juga kalau mengajar itu nggak pernah pakai ribut-ribut kayak gitu. Karena kalau anak belajar pakai ribut, nantinya mereka ketergantungan. Nggak ada ributnya, saya ngapain belajar? Itu enggak? Kadang kita juga gitu kan. Misalkan disuruh, nih beli ini, nanti dikasih uang 2.000. Nah nanti ketika suatu saat kita disuruh lagi tapi nggak dikasih, kita akan ngedumel. Ih kemana juga dikasih, sekarang enggak. Nah anak pasti seperti itu. Makanya saya nggak pernah dibiasakan seperti itu. Belajar ya belajar. Ada ributnya nanti di akhir kita kumpulkan baru kasih ribut. Mungkin yang terakhir ya, dari kebijakan sekolah sendiri ataupun kepala sekolah sebagai supervisor, apa sih upaya peningkatan kualitas guru dalam mendidik dan juga solusi permasalahan anak-anak sendiri? Nah jadi gini, kalau di sekolah ini tuh kadang sebenarnya kalau di jadwal itu sebulan sekali ya ada supervisi kelas, tapi kadang nggak nentu. Bisa misalkan kepala sekolahnya nih lagi nggak ada kegiatan bisa ke kelas-kelas, atau misalkan emang sesuai jadwal sebulan sekali. Nah nanti setelah supervisi itu selain melihat situasi belajar di kelas, pasti melihat administrasi. Nanti kita juga diskusi kekurangan kita apa nih. Misalkan nih kepala sekolah habis supervisi saya dari administrasi kekurangannya, oh ternyata kurang rapi atau gimana. Nanti kita diskusikan misalkan dalam kelasnya. Tadi Pak Fajar maaf, misalkan anak tadi ada yang bercanda. Nah itu kan jadi kita harus komunikasi dengan kepala sekolah juga. Jadi jangan cuma kita aja yang tahu, tapi kepala sekolah nggak tahu. Jadi supaya nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, kepala sekolah udah tahu ada masalah apa di anak ini. Misalkan gini, kadang kan sekarang banyak ya kasus pembulian, ya, yang sampai meninggal sampai apa. Nah, ketika misalkan ada di sini masalah, kita juga lapor ke kepala sekolah. Gunanya apa? Gunanya ya itu kan supaya memperbaiki karakter di sini. Jangan sampai masalahnya kecil ditutupin, ketika besar kepala sekolah nggak tahu apa-apa. Jadi intinya kita harus terbuka sama kepala sekolah dan kita harus menerima masukan, walaupun misalkan dikritik sama kepala sekolah, ini kurang, kita terima, tetap kita terima. Nanti kita baru bilang, Bu, nanti akan saya perbaiki kekurangan di sini. Jadi jangan sampai ketika nanti kita disupervisi kita menerima yang salah.
aktif. Tapi selain aktif, mereka juga apa ya, namanya unggul. Jadi di kelas ini ya khususnya ya udah terkenal lah seguru-guru itu. Jadi kalau saya nggak ada, di kelas saya atur. Karena memang anak-anaknya super aktif, benar-benar super aktif. Saya tinggal di kamar mandi aja, begitu balik kan udah pada di luar semua. Itu aktifnya. Tapi keaktifan mereka itu saya anak yang ada di sini, anak 2 orang anak yang kecil-kecil badannya. Ternyata setelah saya tanya, setelah saya observasi ke mereka itu jago di lari atletik. Saya arahkan. Ada lagi anak yang istilahnya jago ngomong. Ternyata saya telusuri dia bisa untuk berpidato. Nah, untuk apa tuh kalau agama tuh? Nah, ceramah. Jadi selain anak tuh apa namanya aktif yang gitulah ya. Tapi kita juga harus lihat ini kayaknya anak punya potensi. Kita gali potensinya apa yang kita harus kita gali. Kita tanya dia sukanya apa, dia pengennya apa. Jadi di kelas ini tuh setelah saya gali potensinya, nanti untuk O2SN hampir 70% anak ikut semua di belakangnya untuk ikut O2SN. Karena itu, jadi kita selain observasi anak ini bandel, anak ini apa, anak kita juga observasi, kita mencari apa kelebihan anak ini supaya jangan sampai dia punya kekurangan tapi nggak ada kelebihan. Jadi kita harus imbangin. Nggak apa-apa nih anak ini rada bandel tapi harus ada kelebihannya apa. Oh ternyata kelebihannya dia di luar pembelajaran seperti atletik, seperti lomba apa lomba gitu. Jadi walaupun merasa aktif terus maksudnya tinggal berjalan, tapi cara mereka mengatasinya itu dengan cara mencari potensi mereka. Betul. Di keunggulan. Betul. Jangan sampai negatifnya aja diunggulkan, tapi positifnya harus kita cari. Iya, sama. Ada lagi silakan. Di sini mereka semangat belajar karena ada saya. Tapi di rumah mereka dikuasai oleh orang tua, yang akhirnya mereka tuh belajar hanya di sini. Di rumah ya udah nol. Jadi semangatnya hanya semangat di sini. Gimana ya? Saya juga bingung ya. Kok orang tua bisa sih membiarkan anak itu di rumah nggak belajar? Sekarang contohnya gini, saya di sini anak itu nggak bisa perkalian ya. Sampai perkalian 9 itu banyak yang nggak bisa, hampir 60%. Oke, saya buat tabel perkalian, saya tes, bisa. Nanti kamu di rumah hafalkan lagi, besok bapak tes. Ketika besoknya saya tanya, nggak belajar pak, kenapa? Ya dikasih HP di rumah juga, nggak diapa-apain. Jadi nggak ada daya dukung dari orang tua. Itu yang menurut saya kesulitan yang saya hadapi sampai sekarang ya, dari awal semester yaitu. Jadi anak tuh nggak semangat belajar kayak gitu. Di sekolah di-push terus sama kita, tapi sampai rumah jadi biarkan. Yang bahaya. Makanya sampai sekarang tuh kesulitan saya tuh di situ sebenarnya. Karena nggak ada daya dukung dari orang tua. Ada lagi ya? Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya yang sangat menarik dan juga sangat bagus Bapak. Di sini kita ya silakan. Oke, itulah tadi hasil wawancara dan juga diskusi terhadap narasumber. Mungkin itu saja. Saya tutup. Biar topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dalam rangka mengulas ulang hasil observasi mata kuliah psikologi pendidikan dengan tema yaitu manajemen kelas. Sebelumnya di sini saya beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Chandra Indra Prahasta, dan rekan saya Aulia Fitria.
Gebira Sakinah Putra. Nah, di sini kita akan mengulas tentang hasil wawancara yang ditanyakan kepada narasumber. Kayak dimana yang pertama itu kita menanyakan kepada Bapak Fajar Awalun Derajat SPD tentang bagaimana seorang guru itu dalam manajemen kelasnya. Yang kita dapat itu sendiri, Bapak Fajar menjelaskan dalam manajemen kelas itu kita harus mengetahui juga situasi si anak tersebut, baik dari lingkungan rumah maupun lingkungan sekolahnya. Dengan diadakannya korlas atau koreator kepada orang tua murid tersebut di lingkungan rumahnya. Biasanya guru ini melakukan komunikasi kepada orang tua yang bersangkutan agar guru tersebut tahu gitu bagaimana sih latar belakang si anak tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, maka guru itu akan dapat menyesuaikan hal apa saja yang harus dilakukan sehingga si anak tersebut dapat menyerap dan secara maksimal tuh dalam mendapatkan suatu pendidikannya. Kemudian juga di sini Bapak Fajar itu menjelaskan tentang adanya komunikasi terhadap wali kelas sebelumnya agar wali kelas yang baru dapat mengetahui apa aja sih kelebihan si anak tersebut dan apa saja kekurangan si anak tersebut, sehingga menjadi seorang wali kelas yang baru itu tersebut sudah tahu gitu bagaimana harus mengajar si anak yang memiliki bakat seperti ini dan bakat seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Yang Selanjutnya yang kami tanyakan kepada Bapak Fajar, bagaimana sih komunikasi antara guru dan kepala sekolah dalam pengembangan peserta didik. Guru juga harus berani berkomunikasi dalam penyampaian hasil belajarnya bersama kepala sekolah. Bagaimana sikap siswa dan apa masalah yang terjadi di dalam kelas. Dan dalam melakukan supervisi, guru dan kepala sekolah harus terbuka agar ketika ada masalah gitu, bukan hanya guru saja yang tahu gitu. Ketika masalahnya besar, baru kepala sekolah yang tahu, tetapi harus saling berkomunikasi dan terbuka antara guru dan kepala sekolah. Yang pertanyaan ketiga yang kita tanyakan yaitu adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pak Fajar sebagai wali kelas 4B, yaitu tantangan yang dihadapi dalam manajemen pengelolaan kelas, yaitu kelas 4B ini dikenal dengan kelas yang cukup aktif, cukup berisik juga, tapi mereka tetap unggul. Jadi kelas 4B ini yaitu kelas yang aktif dan berisik, tapi cara Pak Fajar sebagai wali kelasnya dapat mengatasinya dengan cara beliau mencari keunggulan atau potensi di anak tersebut, seperti dalam bidang atletik seperti lari, dan juga ternyata ada siswa tersebut itu walaupun dia berisik dan aktif, suka bercanda, suka bermain, tapi dia mempunyai keunggulan, yaitu dapat berpidato dan juga bisa berceramah. Jadi walaupun siswa-siswa itu memiliki keaktifan dan suka bermain, tapi diarahkan oleh wali kelasnya ini untuk mencari potensi dan keunggulan dalam siswa tersebut. Baik, itulah pembahasan dari hasil wawancara yang kita lakukan. Kemudian kita akan masuk ke materi tentang manajemen kelas itu sendiri. Nah, manajemen kelas itu sendiri adalah proses di mana perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aktivitas di dalam kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang efisien dan kondusif. Nah, tujuannya itu sendiri adalah agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif gitu.
Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam manajemen kelas, yaitu yang pertama prinsip fleksibilitas, di mana seorang guru harus mampu menyesuaikan pendekatan terhadap anak muridnya sehingga anak murid tersebut dapat menyerap pembelajaran secara optimal, maupun itu secara kecerdasan kognitif maupun psikomotoriknya. Kemudian ada prinsip komunikasi yang efektif. Nah, prinsip ini adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada muridnya secara dua arah, agar seorang guru ini tahu bagaimana kondisi situasi si murid tersebut, sehingga untuk melakukan pembelajaran dalam penerapan baik itu media, strategi dan model pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Kemudian ada prinsip keadilan, di mana seorang guru itu dituntut berlaku adil, tidak membeda-bedakan siswa, baik itu dari mohon maaf ya, keluarga yang kaya ataupun menengah dan kurang mampu. Seorang guru ini harus dapat gitu memperlakukan muridnya itu dengan seadil-adilnya, sehingga murid itu tidak akan merasa terkucilkan karena faktor ekonomi dan hal-hal lainnya. Setelah tadi dijelaskan tentang pengertian, tujuan dan prinsip manajemen pengelolaan kelas, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pengelolaan kelas. Ya, dimana yang pertama itu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini itu dapat mempengaruhi manajemen pengelolaan kelas. Lingkungan fisik yang dimaksud itu adalah yang pertama yaitu ruang tempat berlangsungnya belajar mengajar, atau biasanya disebut dengan kelas, di mana ruang tempat belajar mengajar ini harus leluasa untuk guru dan peserta didik, dan juga merupakan tempat yang nyaman karena ruang belajar ini merupakan faktor penting dalam mempengaruhi manajemen pengelolaan kelas. Nah, yang kedua juga ada pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk ini juga penting apabila terjadinya tatap muka, dan di mana seorang guru itu juga bisa mengontrol perilaku peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga ada ventilasi dan pengaturan cahaya, di mana suhu dan ventilasi di ruangan belajar tersebut juga harus nyaman untuk peserta didik dan guru tersebut. Dan yang terakhir itu ada pengaturan penyimpanan barang, di mana tempat-tempat menyimpan barang itu harus tempat yang mudah diakses untuk guru dan peserta didik untuk menyimpan kepentingan belajar. Nah, yang kedua itu ada kondisi sosio dan emosional. Yang pertama ada tipe kepemimpinan, di mana tipe kepemimpinan itu seorang guru itu akan mewarnai sosio emosional di dalam kelas. Apakah guru itu memiliki kepemimpinan yang demokratis, otoriter atau adaptif, itu dapat mempengaruhi dampak kepada peserta didik. Nah, yang kedua ini ada sikap guru. Sikap guru juga merupakan faktor penting dalam manajemen pengelolaan kelas. Misalkan ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, sikap guru itu tuh harus sabar dan menasehati peserta didik tersebut untuk tidak mengulanginya lagi dengan cara yang baik. Walaupun seorang guru itu tidak menyukai atau membenci perilaku peserta didik tersebut, tapi bukan berarti untuk tidak menyukai peserta didiknya. Nah, yang ketiga itu ada suara guru, di mana suara guru ini harus relatif rendah, tetapi juga jelas dalam penyampaian materi, dan suara guru ini harus bervariasi untuk dalam penyampaian materi agar tidak membosankan peserta didik. Dan yang terakhir ada pembinaan hubungan yang baik. Pembinaan hubungan yang baik ini itu harus terjadi kepada peserta didik dan guru, di mana dalam kegiatan ini mereka bisa saling terbuka antara peserta didik dan guru tersebut. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada kondisi organisasional. Yang pertama ada faktor internal. Peserta didik berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan suasana hati peserta didik. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu peserta
peserta didik berkaitan dengan masalah suasana lingkungan belajar, seperti penempatan peserta didik, pengelompokan, dan kita harus mengetahui juga jumlah peserta didik. Lalu ada pendekatan manajemen pengelolaan kelas. Saya akan menyebutkan salah satunya aja. Yang pertama itu ada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter itu perlu dilakukan ketika ada masalah gitu. Kita harus tegas dan disiplin, dan juga harus adanya hukuman tetapi dengan kesepakatan bersama gitu. Dan kedua ada pendekatan permisif. Kegiatan pengajar dalam memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu. Ya, seorang pelajar juga harus melakukan pendekatan permisif untuk membebaskan peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Yang ketiga ada group process atau approach, yaitu asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa pengalaman belajar berlangsung dalam konteks sosial, persahabatan, dan percaya diri. Misalnya guru memberikan pengalaman dengan memberikan kelompok gitu supaya kerjasama dan persahabatannya terlihat, dan juga memberikan pengalaman dengan memberikan hal-hal yang bermakna gitu bagi peserta didik. Sekian. Udah. Itulah review ulang dari hasil observasi yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.